يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اشرح صدورنا وتزوج عن سيئاتنا وهب لنا فهم الأنبياء والمرسلين وهب لنا فهم السلف الصالح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بالله من أهوال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد إخوان الدين Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diistiqomahkan di majelis yang menjadikan keimanan kita bisa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena sebuah amal tidak akan tumbuh kuat di atas segala goncangan, terpaan dan ujian kecuali karena amal tadi berakar. Dan akar ini akan kuat manakala nutrisinya ini terpenuhi. Iman adalah akar dari sebuah amal. Kalau seseorang tidak menyampaikan amalnya ini pada akar iman, maka amalnya ini mudah sekali untuk rubuh, jatuh, bahkan tercabut dari kondisi keistiqomahan yang dia lakukan. Dan akar manakala tidak diberikan nutrisi ilmu, maka akan mengering. Tidak ada yang menjadikan tumpuan, tidak ada yang dipegang, tidak ada yang berusaha untuk dikembangkan. Maka tidak mengherankan kalau Al-Imam Ahmad itu merelakan, bela-belain harus melakukan perjalanan 30.000 mil itu untuk mengejar satu hadis Rasulullah SAW. Dan saya yakin tidak ada satupun yang di sini itu tinggalnya 30.000 mil dari sini. Abdullah bin Jabir itu memerlukan perjalanan 1 bulan untuk mendapatkan satu hadis yang dia dapat. Memang satu hadis, tapi kalau satu hadis ini adalah sesuatu yang membuat suatu amal itu mengakar, kenapa tidak? Kenapa tidak? Yang menjadikan batang amal ini tumbuh dengan baiknya, mengakar kuat, yang menjadi kekaguman orang-orang yang menanamnya sekaligus menjadi
siapapun yang ada di sekitarnya dan bagi dirinya. Itulah lagi yang memberikan buah di setiap musim dan tidak pernah sepi. Maka ikhwan begitu pentingnya nutrisi yang akan menjadikan akar amal kita ini kuat. Semestinya kita punya waktu yang kita luangkan, yang kita sempatkan untuk terus mengisi, menambah terus. Karena tidak ada yang menjadikan amalan itu lemah untuk dikerjakan, kecuali karena amalan itu tidak berakar kuat, apalagi tidak berakar. Apa sebab seseorang itu tidak mau bersusah payah, berkorban untuk mengejar sholat berjamaah di masjid? Kemudian berusaha mengistimewakan waktunya, bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Apa masalah? Tidak ada sebab yang lebih kuat melebihi karena tidak mengakar sholat berjamaah itu tertanam di hati. Orang-orang yang ragu tentang keutamaan, orang-orang yang ragu terhadap keteladanan Rasulullah, orang-orang yang ragu bahwa salafus saleh dahulu tidak pernah meninggalkan dan serius memandang itu, maka semakin akar itu hilang, semakin keraguan itu menghinggapi seluruh hati, semakin sebuah amal ini akan mudah ditinggalkan. Kenapa begitu pentingnya akar ini? Ternyata itu berdampak pada seluruh amal yang kita lakukan. Kenapa kita sulit untuk bangun malam? Ya mulai. Ya jawabannya kita sudah tahu. Karena kita orang-orang yang ragu tentang keutamaan. Enggak, saya yakin. Kalau yakin enggak mungkin. Orang yang yakin itu akan mengalahkan segala tantangan. Orang yang mantap itu akan mengarungi seluruh rintangan yang ada. Keutamaannya sudah dia pahami, kehebatannya, khasiatnya, contoh-contoh yang sudah melakukan, rahasia kesuksesan di balik mereka yang sudah menekuni dan beristiqomah. Saya yakin tidak mungkin rela meninggalkan satu malam pun, kecuali dia akan kiamat. Orang yang sudah tahu tilawatul Quran, betul-betul manfaatnya, kehebatannya, khasiatnya, tidak akan pernah rela untuk meninggalkan satu hal itu, kecuali dia akan bersanding, berdendam dengan Quran. Abdullah bin Sa'ad pernah bertanya kepada salah seorang muridnya, yang pertanyaan ini kalau didengar oleh kita, termasuk saya, gelitik di hati, bahkan jadi tidak nyaman. Pertanyaannya, wahai muridku, apakah kamu hafal Quran? Jawaban muridnya, tidak. Maka Abdullah bin Sa'ad menegurnya sembari menasihati, wahai muridku, alangkah merananya seorang mukmin yang tidak menghafal Quran. Terus bagaimana ia akan berdendam? Bagaimana ia akan bersenang-senang? Bagaimana ia akan berkomunikasi dengan Rabbnya kalau begitu? Sebuah alasan yang nyaris sama sekali tidak terfikir oleh kita, bagaimana ia akan berdendam? Kalau seseorang mukmin itu tidak merasakan keindahan di setiap bacaan Quran dalam dendangan bacaan yang dia lakukan, pasti dia akan menikmati pada dendangan yang lain.
menikmati dari setiap tilawah yang ia baca dari Al-Quran, pada di dalamnya beribu kenikmatan yang bisa dinikmati, kelezatan sajian yang Allah siapkan bagi orang-orang beriman, di mana ia bisa berpindah dari satu keadaan, peristiwa, kisah, pelajaran, hikmah. Maka saran para ulama di dalam tilawah ini, qiraatul Quran bitadabburi wa tafhimi ma'ani, itu akan bisa menghasilkan kenikmatan. Membaca Al-Quran dengan mentadabburi dan berusaha memahami maknanya. Dulu saya punya seorang kakak yang bukan dari pesantren, hari ini sudah meninggal dunia, Allah bilang. Tapi yang membekas dalam ingatan kita itu setiap pada subuh dia akan menghadap kepada jamaah dan menyampaikan satu ayat, dua ayat dengan arti yang dipotong kata per kata pakai terjemahan. Pada seringnya jamaah yang disampaikan itu tidur, termasuk saya kecil saya. Lama-lama banyak yang dia ketahui. Sementara ini banyak alasan kita ketika diminta untuk memahami isi Al-Quran, selalu kita beralasan bahasa Arab. Saya tidak bisa bahasa Arab. Apakah kita kemudian akan kalah dengan Mikhail Gorbachev, seorang non-muslim yang bacaan favoritnya itu adalah terjemahan Al-Quran? Hatam ya. Walaupun tidak ada gelar acara hataman, hatam dan sering dibuka-buka ya, menginspirasi betul. Sementara kita belum tentu bisa menghatamkan Al-Quran sekalipun itu terjemahan. Untuk buku-buku yang lain bisa katakan, terutama novel yang disebut khatam, apalagi yang menarik, membuat hati itu menarik di alam imajinasi untuk khatam. Tapi saya belum yakin kalau kita sudah pernah menghatamkan 6.666 ayat dalam terjemahan Indonesia. Potong itu ulang-ulang dan akan menginspirasi banyak. Ada bacaan-bacaan Al-Quran itu memang harus dipahami ketika ia dengan tafsirnya. Tapi ada bacaan-bacaan yang dipahami tanpa dengan tafsirnya yang sudah bisa paham. Konfidin Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita kembali kepada keseriusan kita pada pokok-pokok persoalan, sehingga kita tidak terlena-lena dengan kesibukan kita, dengan banyak hal yang ingin kita prioritaskan di dalam hidup ini. Konfidin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun kelima, bulan kelima dari dakwah Rasulullah SAW yang dilakukan di Mekah pasca beliau didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian didekap dan malaikat Jibril mengatakan Iqra. Rasulullah dengan susah payah